Gua Geteng berada di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Aku mendapatkan mistis dan misteri di sana ya. Gua Geteng dulu adalah tempat sebuah gua, tapi itu bukan untuk wisata. Gua Geteng itu adalah tempat di mana pesugihan, tempat yang serem dan horor, dan tempat tersebut sering untuk ada ya hal-hal nggak diinginkan itu sering terjadi. Aku bersama Steven ya. Gua Geteng itu adalah gua yang sangat mistis. Gua yang mistis ya. Di sana aku dapatkan energi gua itu tempat pesugihan. Dan di sana aku melihat ada sosok tinggi besar genderuwo pas pada auranya. Itu di pojok aku melihat genderuwo ya. Pergi di Gua Geteng langsung datang. Selain itu aku melihat sosok siluman ular. Ada sosok siluman ular. Dan di Gua Geteng sering terjadi hal-hal yang diinginkan. Sering menampakkan sesuatu kayak siluman ular ya. Aku melihat di situ sering menampakkan siluman ular. Dan selain itu aku melihat kayak sosok buta hijau. Dan di situ ada dimensi alam gaib atau kerajaan siluman ular. Selain siluman ular, di Gua Geteng itu banyak sosok, gak cuma satu. Kayak genderuwo, buta hijau, dan ular. Mungkin orang Jawa atau orang mana sering datang ke situ untuk meminta ini, minta itu. Orang Jawa itu sering yang menggunakan hal-hal yang diinginkan, sering menggunakan ini untuk keperluan diri sendiri. Di Gua Geteng adalah tempat pesugihan. Jadi besok Senin, insya Allah saya langsung datang ke Kabupaten Purbalingga. Dan besok Senin saya ada 3 tempat untuk disusuri di Purbalingga. Sebenarnya ada 4, cuma kalau yang jembatan Belanda itu lokasinya jalan setapak, jadi ini sawah. Jadi kalau mau parkir motor itu susah. Cuma kalau saat itu kalau di sana ada motor mobil bahaya teman. Jadi saya mau ambil 3 lokasi, kuburan Belanda, terus Gua Geteng, petilasan yang Jambu Karang, Kabupaten Purbalingga. Yang Jambu Karang itu adalah spiritual dari Gusti Prabu Siliwangi, dari putra putrinya Prabu Siliwangi. Tempat itu masih ada darahnya. Besok saya bawa ini Steve dan si Jennifer. Senang banget itu. Ya, aku lihat itu ya. Di Gua Geteng ada kerajaan gaib, kerajaan siluman. Kalau orang yang datang ke Gua Geteng untuk pesugihan, itu ada tumbalnya. Tumbalnya itu manusia. 1 nyawa 1 korban. Sering-sering deh untuk pesugihan, sesaji apapun itu, dupa, menyan, dan bunga-bunga itu sering ada. Karena Gua Geteng itu di Kabupaten Purbalingga auranya sangat negatif. Menurut saya malah rada sakit tuh. Gua Geteng itu energinya sangat kuat. Ya, Steve. Oke. Gua Geteng itu sangat kuat energinya. Gua Geteng itu memiliki aura-aura negatif. Ya gitulah, kalau orang yang datang ke Gua Geteng itu harus hati-hati teman, karena di situ banyak sosok-sosok yang negatif. Gak cuma satu sosoknya, itu banyak sosok. Gua Geteng itu dari mata batin saya terkenalnya untuk pesugihan dengan siluman ular. Ada siluman ular, ada sosok tinggi besar kayak genderuwo atau buta hijau,
sering menampakkan diri di situ. Selain untuk pesugihan di Gua Geting itu untuk ilmu hitam atau ilmu sihir ya, itu sering perjanjian dengan sosok ini, perjanjian dengan jin ini, itu sering terjadi di Gua Geting. Kebanyakan itu orang luar dari daerah kayak kota, kayak mana, daerah mana itu sering datang ke Gua Geting. Datangnya itu biasanya tuh malam Jumat Kliwon, bulan Suro, Selasa Kliwon, itu sering terjadi, sering banget terjadi di situ. Karena Gua Geting itu dua satu desa, ada sebuah desa ya, desa itu terpencil di daerah gunungan, itu ada gua, itu gua satu gua yang sangat jarang dijamah oleh orang, itu namanya Gua Geting. Lubangnya hanya satu, itu namanya Gua Geting. Selain itu ya, di daerah Purbalingga di sini ada daerah lain yang sangat unik tapi mistis. Dulu di situ ada sebuah desa di pegunungan Purbalingga, ada desa apa ya, desa Homati. Nah, Homati kenapa diberitakan atau diberi nama Homati? Dulu di situ sering terjadi tanah longsor ya. Nah, di situ karena sering terjadi tanah longsor, banyak warga-warga yang meninggal maupun warganya yang pergi mengungsi. Disitulah daerah yang sering jadi longsor maupun desa kota mati. Desa kampung mati di Purbalingga sekarang masih ada. Tidak ada orang, mungkin kalau di pandangan saya ada satu warga yang masih tinggal di tempat tersebut, ya di daerah Majalengka misalnya. Dulu kan ada warga yang tinggal di kampung itu, yang kampung mati, yang di Majalengka hampir selama. Karena Majalengka kampung mati itu dulu terjadi longsor, hanya ada satu warga yang masih bertahan hidup di situ. Hampir sama di kampung mati Purbalingga yang dulu tahun berapa lah ya, antara longsor dulu tahun berapa itu, hampir ya paham kayak tahun 2000 berapa itu lah. Dulu pernah terjadi longsor di Jawa Tengah. Dari situ aku nangkep kayak sosok kuntilanak di kampung mati itu. Saya sosok kuntilanak kayak sosok laki-laki, kayak anak kecil, itu sering ada di situ. Aku melihat banget energinya di situ. Di kampung mati Purbalingga adalah sebuah desa, dijudulkan atau diceritakan dulu terkena tanah longsor dan warganya, beberapa warga ribuan atau ratusan mengungsi dan pindah. Dan ada satu warga yang masih bertahan hidup di kampung mati tersebut yang dulu yang terkena tanah longsor. Dia masih bertahan hidup di situ. Oh, kurang paham namanya siapa, cuma dari auranya saya di sini benar ada satu warga yang tinggal di rumah tersebut. Tadi siang aku merinding kayak ada sesuatu yang dari Purbalingga datang. Terus di Purbalingga kita kan bahas hutan buaran. Hutan buaran adalah sebuah hutan yang sangat angker di daerah Purbalingga. Di situ ada sebuah petilasan atau makam lah ya. Di situ aku melihat dari sini ada pohon besar beringin atau pohon apa itu, dijaga oleh sosok tinggi besar. Ya, ada sosok tinggi besar kayak Gandarwo atau Buddha. Terus ada kuntilanak, ada sosok siluman ular yang besar banget menjaga petilasan tersebut. Nah, petilasan tersebut di hutan buaran, alas buaran ya, aku melihat sosok kakek-kakek itu. Pakaiannya kayak pakaian zaman dulu kayak pakaian Jawa. Aku ngeliat banget ya, pakaian Jawa atau pakaian mana itu zaman dulu. Aku melihat sosok kakek
Buaran yang makam atau petilasannya di dekat dengan pohon besar atau pohon beringin atau pohon itu yang dijaga oleh genderuwo kuntilanak dengan siluman ular yang besar. Aku melihat di situ. Dan selain itu aku melihat satu lagi ya, ada sebuah nama, yaitu namanya pengelola air bersih di Balingga. Itu dulu adalah hutan belantara. Kenapa dibangun tempat untuk pengelola air bersih? Di situ dulu ada masih tahun 1836, itu masih kerat zamannya kolonial Belanda. Dan di situ aku lihat dulu ada sosok noni Belanda yang sering menampakkan diri di tempat pengelolaan air bersih di Kabupaten Purbalingga. Menampakkan dirinya di tempat kantornya pengelolaan air bersih. Sosok noni Belanda ini aku lihat namanya Chelsea lah, intinya namanya Chelsea. Sosoknya sering datang di situ, sering hadir. Chelsea Margaret, dia sosoknya sering hadir di kantor pengelolaan air bersih. Dia sering mendapat diri, hampir sama di daerah mana ini, di Bukit Perkemahan di Purbalingga. Ada Bukit Perkemahan bersama. Berarti jalurnya si Chelsea Margaret ini dulu di hutan itu ditembak atau dibunuh, lalu dikubur di tempat tersebut. Aku nangkapnya itu dari energinya pengelolaan air bersih. Kenapa angker? Dulu itu di tahun 1836 itu masih zaman Belanda. Ada sosok noni Belanda yang janji cerita dulu ditembak, dibunuh di situ. Mohon maaf ya kalau nggak salah, kelirunya di situ emang benar. Pengelolaan air bersih di Kabupaten Purbalingga itu sosoknya noni Belanda, sering menampakkan diri. Sama sosok genderuwo juga ada, kuntilanak ada, pocong ada. Kemudian di situ kalau sosok siluman ular itu seringnya di kolam. Aku juga melihat ada sosok anak kecil di pengelolaan air bersih kantornya Purbalingga. Hampir sama di kisahnya RS Trenggiling Kabupaten Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.